Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 12 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Masih kita di dalam Ar-Risalah Ats-Tsaniyah, risalah yang kedua dari 3 risalah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan risalah yang kedua yaitu Mau'izatun Nisa, nasihat untuk wanita. Dan kita masih di dalam bab nasihah wa tahni'ah. Nasihah wa tahni'ah, yaitu nasihat dan ucapan selamat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang dibawakan oleh penulis, bahwasanya Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala membawakan 3 hadis yang agung yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semestinya seorang wanita muslimah untuk memperhatikan 3 hadis ini dengan sedalam-dalamnya dan juga berdiam pada apa saja yang terkandung dari hukum-hukum yang ada di dalam hadis ini. Hadisnya mungkin saya bacakan kembali, yaitu rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'shara an-nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna akthara ahli an-nar faqulna bima wa bima ya Rasulullah قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. Artinya,
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dari hadis sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, terkenal dengan kunyahnya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, pergi menuju musalla, yaitu lapangan yang luas. Lalu beliau melewati para perempuan. Maksudnya adalah setelah beliau salat Idul Adha, setelah berkhutbah di hadapan para jamaah laki-laki, para sahabat laki-laki, kemudian beliau mendatangi para jamaah perempuan. Lalu beliau berkata, "Wahai sekumpulan para wanita, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya diperlihatkan kepadaku diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak." Kemudian para wanita tersebut bertanya, dengan apakah kami menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memperbanyak laknat dan kufur terhadap suami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agama lebih menghilangkan akal orang yang tegar di antara kalian dibandingkan para perempuan tersebut. Ahibati hafizakumullah taala. Ini hadis yang pertama yang akan kita bahas nanti insyaallah taala. Kemudian hadis yang kedua, wa rawal Baihaqi fi kitabih Sunan an Abi Adzinata As-Sadafi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqaina Allah wa syarra nisaikum wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sunan, yaitu As-Sunanul Kubra, dari Abu Adzinah radhiyallahu an As-Sadafi radhiyallahu an. Abu Adzinah As-Sadafi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud. Al-wadud yaitu wanita yang mencintai suaminya. Al-walud, wanita yang banyak melahirkan anak. Al-muwatiyah, wanita yang memenuhi kemauan suaminya. Al-muwasiyah, wanita yang tenggang rasa terhadap keadaan suaminya. Idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk istri kalian adalah wanita yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, kemudian kulit tubuh, atau memperlihatkan perhiasan, kemudian make up, ataupun baju yang menawan hati bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Al-mutakhayyilat, wanita-wanita yang sombong, dan mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Mereka tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang al-a'sam, burung gagak yang hitam, paruhnya merah dan juga kakinya merah. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya sehingga kita bisa memahaminya. Itu hadis yang kedua. Jadi nanti hadis-hadis ini kita akan jelaskan. Wa rawan Nasa'i fi Sunanil Kubra an Umarah ibni Khuzaimah ibni Thabit rahimahullah qala kunna ma'a Amr ibn al-As fi hajjin aw umrah
Falamma kunna bimarri dhahran idza nahnu bimra'atin fi haudajiha wadhi'atan yadaha ala haudajiha. Falamma nazala dakhala asy-sya'ba wa dakhalna ma'ah faqala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Fa idza nahnu bighirbanin katsirin fiha ghurabun a'sam ahmarul minqari war rijlain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata minan nisa illa kaqadri hadzal ghurabi ma'a hadzal ghirban. Wa rawahu al-Hakim fi mustadrakihi wa qala wadhi'atun yadaha ala haudajiha fiha khawatim. Wa rawahu Abu Ya'la fi musnadihi wa qala fa idza nahnu bimra'atin 'alaiha jabair ay asawiru fi mi'samiha min dhahabin aw fiddah laha wa khawatima wa qad basatat yadaha ila al-haudaj. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Dari Umarah bin Khuzaimah bin Thabit rahimahullah, beliau bercerita, kami pernah bersama Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam haji atau umrah. Lalu ketika kami berada di Marridh Dhahran, sebuah tempat, ketika itu kami melihat seorang perempuan di dalam haudajnya, yaitu di dalam tempat duduknya di atas onta, meletakkan tangannya di atas haudajnya, meletakkan tangannya begini di atas tempat duduknya di atas onta. Falamma dakhala, lalu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu masuk ke dalam perkampungan dan kita juga masuk ke dalamnya, maka beliau berkata, kami pernah, yaitu Amr bin As, seorang sahabat Rasulullah SAW bercerita, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tempat ini. Lalu ketika itu kami melihat burung gagak yang banyak. Di dalamnya ada burung gagak a'sam, yang mana paruhnya merah dan kedua kakinya merah. Ini saya tunjukkan saja sekarang ya. Ini yang dimaksud. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ininya paruhnya merah, kemudian kakinya pun juga merah. Nah, ini gagak tidak banyak. Gagak hitam banyak, tetapi gagak yang seperti ini sedikit sekali. Nah, kemudian setelah itu lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk ke dalam surga dari perempuan kecuali seperti jenis gagak yang seperti ini bersamaan dengan gagak-gagak yang lain. Maksudnya yang masuk ke dalam surga dari perempuan adalah sedikit, karena gagak-gagak yang biasa banyak. Yang masuk dari perempuan adalah gagak yang masuk ke dalam surga dari perempuan adalah seperti gagak yang a'sam tadi, yang paruhnya merah, kedua kakinya merah. Sedikit, ini menunjukkan kepada sedikit. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau berkata bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, perempuan tersebut meletakkan tangannya di atas haudajnya, yang mana di tangan tersebut ada cincin-cincin. Kalau ingin tahu bentuk haudaj itu bagaimana, coba perhatikan. Haudaj adalah tempat yang biasa dipakai oleh para perempuan, dan perempuan tersebut berada di atas onta. Ya. Saya carikan gambarnya yang lebih
Pas. Ini kira-kira haudaj ya. Nah, jadi gambarnya, nah ini, nah ini ontanya, kemudian ini adalah haudaj. Begitu juga ini. Nah, ini ontanya, ini adalah haudaj. Jadi tempat duduk wanita ketika naik di atas onta. Nah, perempuan tersebut meletakkan tangannya di atas haudaj. Mungkin seperti ini. Sedangkan perempuan tersebut sedang memakai cincin. Nah, ini dia. Sedangkan perempuan tersebut sedang memakai cincin. Nah, ini yang menyebabkan Amr bin As radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini, yaitu berarti perempuan tersebut memperlihatkan cincinnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan berarti di situ adalah dia berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun riwayat dari Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, maka disebutkan di situ, lalu kami melihat seorang perempuan yang memakai gelang-gelang di pergelangan tangannya. Gelang emas, gelang perak, dan juga ada cincin-cincin. Kemudian tangannya sudah dia renggangkan di atas haudaj. Di atas tempat duduk, di atas onta tadi. Intinya itulah 3 hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Taib. Sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini, maka kita ingin memahami hadis ini. Disebutkan tadi hadis yang pertama bahwa Rasulullah SAW keluar di hari Idul Adha atau hari Idul Fitri ke lapangan untuk sholat ini, ya. Karena biasanya Nabi Muhammad SAW beliau meninggalkan Masjid Nabawi untuk mengerjakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri di lapangan. Dan ini menunjukkan bahwa sunnah sholat di lapangan pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Meskipun masjid tersebut masjid istimewa, yaitu Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Akan tetapi untuk saat sekarang ini Masjid Nabawi, ya karena mungkin agak sulit untuk mengerjakan sholat di lapangan, maka akhirnya untuk di kota Madinah, Masjid Nabawi tetap dipakai untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri. Dan berarti boleh untuk mengerjakan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Tetapi lebih sunnah adalah mengerjakan sholat Idul Adha, Idul Fitri di lapangan. Kemudian setelah itu, lalu beliau melewati para perempuan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, apabila sholat Idul Adha, Idul Fitri, maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, adalah mengerjakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Baru setelah itu berkhutbah. Nah, berkhutbahnya Nabi Muhammad SAW, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat yang laki-laki. Nah, baru setelah berkhutbah di hadapan para sahabat yang laki-laki, beliau kemudian ke tempat para perempuan. Artinya mendekat ke tempat para perempuan, tidak bercampur, tetapi beliau mendekat. Kemudian setelah itu beliau menasihati para perempuan tersebut. Makanya para khatib Idul Fitri, Idul Adha, mereka sangat dianjurkan untuk melakukan nasihat pada khutbah yang kedua ataupun khutbah yang di bagian terakhir, itu nasihat kepada para perempuan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai para perempuan seluruhnya. Ma'syar ini adalah jumlah bilangan yang lebih dari 10. Ma'syar jumlah bilangan yang lebih dari 10. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai para perempuan seluruhnya, bersedekahlah. Di sini baik bersedekah yang wajib ataupun bersedekah yang sunnah. Maka para perempuan disunnahkan untuk memperbanyak sedekah. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana seorang perempuan bersedekah?
Bagaimana seorang perempuan bersedekah padahal dia dapatkan nafkah dari suaminya? Maka jawabannya adalah seorang perempuan bisa bersedekah ketika dia mendapatkan harta dari pekerjaannya sendiri. Kalau seandainya dia bekerja sendiri. Yang kedua, dia mendapatkan harta dari warisan. Ataupun yang ketiga, dia mendapatkan harta dari mahar. Ataupun yang keempat, dia mendapatkan harta dari hadiah. Ya. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan bahwa apabila seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu berarti adalah sudah hak milik istri uang tersebut. Ya, uang tersebut. Karena sudah berpindah kepemilikan dengan hadiah ataupun nafkah atau sedekah. Kemudian di sini fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian wahai para perempuan adalah penghuni neraka paling terbanyak. Aktsaru ahlin nar. Uritukunna aktsaru ahlin atau aktsara ahlin nar. Diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Nah, di sini ada masalah. Kita kupas beberapa masalah ya. Timbul pertanyaan. Permasalahan pertama, mana yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan di dalam surga? Mana yang lebih banyak, para lelaki atau para perempuan di dalam surga? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, ikhtasama ar-rijalu wan nisa ayyuhum aktsaru fil jannah. Para lelaki dan para perempuan saling berdebat, bertengkar, mana yang lebih banyak di antara mereka masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat yang lain, imma tafakharu wa imma tadzakaru. Ada yang mengatakan itu adalah saling membanggakan, ada yang mengatakan itu adalah dalam rangka saling mengingat ilmu. Ar-rijalu fil jannah aktsar amin nisa. Para lelaki di dalam surga lebih banyak atau para perempuan? Fasa'alu Abu Hurairah. Lalu Muhammad bin Sirin rahimahullah bercerita, maka orang-orang pun bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fahtajja Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala anna an-nisaa fil jannati aktsaru biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam inna awwala zumratin tadkhul jannah ala suratil qamar lailatal badr wallati taliha ala adwa'i kawkab durriyyin fis sama' likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhusuqihima min wara'il lahm wa ma fil jannati azab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di dalam surga para perempuan lebih banyak. Bersabda dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya golongan pertama masuk ke dalam surga wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Kemudian golongan yang kedua wajah mereka seperti bintang-bintang yang bersinar di langit. Kemudian dan setiap dari penghuni surga tersebut memiliki 2 istri. Ini bagi siapa yang di dunia mungkin tidak bisa poligami, ya masuk surga biar bisa poligami. Ya. Ada cerita menarik bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada seorang syekh di Arab Saudi. Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar saya dan suami saya masuk ke dalam surga? Kata Syekh, boleh. Dan itu baik. Kemudian bolehkah saya menambahkan doanya? Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada suami saya bidadari. Syekh kemudian menjawab dengan jawaban yang menarik. Kata Syekh, kalian ini aneh. Ya. Tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirati. Kaman kalian sudah menguji, menyiksa kami tidak bisa poligami di dunia. Bahkan sampai di akhirat pun tidak boleh kami poligami. Ini
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita memahaminya itulah cinta seorang perempuan kepada suaminya. Tinggal suaminya dia berani atau tidak kepada istrinya untuk mengambil keputusan. Taib. Kemudian kita lanjut. Nah, setiap dari para perempuan tersebut, setiap dari penghuni surga tersebut memiliki dua istri. Dua istri. Yang mana dilihat tulang sumsum atau sumsum dalam tulang dua istri tersebut dari balik daging. Dan tidak ada seorang sendirian, tiada seorang pun sendirian di dalam surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya para perempuan lebih banyak di dalam surga daripada laki-laki. Kenapa? Karena satu laki-laki istrinya dua. Satu laki-laki istrinya dua. Kemudian sebagian ada yang berpendapat lain bahwa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan di dalam surga. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Uritukunna aktsara ahlinna. Diperlihatkan kepadaku bahwa kalian wahai para perempuan adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Pemahaman baliknya adalah bahwa penghuni surga yang paling terbanyak yaitu para lelaki. Karena kebanyakan perempuan masuk ke dalam neraka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar rahimahullah, Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, annahu la yalzam min kaunihinna aktsaru ahli nar an yakunna aqalla sakinil jannah. Tidak ada kelaziman kalau seandainya wanita adalah penghuni neraka paling terbanyak, kemudian mereka adalah penghuni surga yang paling sedikit. Tidak ada kelaziman itu. Bahwasanya perempuan penghuni neraka paling terbanyak, oke. Tapi tidak ada kelaziman bahwa perempuan penghuni surga yang paling sedikit. Nggak ada kelaziman. Maka cara menggabungkan dua hadis ini adalah bahwa para perempuan penghuni neraka paling terbanyak dan juga penghuni surga paling terbanyak. Ya. Ini menunjukkan berarti para perempuan itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan para lelaki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian itu salah satu cara untuk menggabungkan hadis-hadis yang ada. Ada lagi cara yang lain bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa beberapa macam dari perempuan di dalam surga lebih banyak, ya, baik itu macam perempuan ataupun jenis perempuan, bisa dikatakan seperti itu, jenis perempuan di dalam surga lebih banyak, baik itu mereka adalah perempuan-perempuan dunia yang masuk surga ataupun perempuan-perempuan dari bidadari. Nah, itu kan. Jadi sudah kita bisa gabungkan dua hadis tersebut, ya, bahwa perempuan paling banyak penghuni neraka, tetapi satu laki-laki memiliki dua istri. Ini bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya baik di surga ataupun baik di neraka, maka perempuan yang paling banyak. Itu satu. Yang kedua adalah jenis perempuan paling banyak di dalam surga. Baik itu perempuan yang berasal dari manusia yang masuk ke dalam surga, atau perempuan yang berasal dari bidadari. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan bahwa sedikitnya para perempuan di dalam surga, hadis riwayat Imam Ahmad
dan Imam Abu Ya'la dari Amr ibn As radhiyallahu anhu. Yang sudah kita baca tadi, hadis yang ketiga, ya. Baik. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Hadil Arwah mengatakan, "Fa in kunna min nisa'id dunya fan nisa'u fid dunya aktsar minar rijal." Kalau seandainya yang dimaksud perempuan paling banyak di dalam neraka, ya, maka yang dimaksud, kalau yang dimaksud itu adalah perempuan dunia, maka berarti perempuan di dunia memang lebih banyak daripada laki-laki. Wa in kunna minal huril 'ain lam yalzam an yakunna fid dunya aktsar. Tapi kalau seandainya perempuan yang dimaksud adalah perempuan dari bidadari, maka tidak ada kelaziman bahwasanya perempuan-perempuan yang di dunia lebih banyak daripada para bidadari. Kemudian wadh-dhahir annahunna minal huril 'ain, dan yang terlihat jelas dari hadis adalah bahwa yang dimaksud perempuan ini adalah dari bidadari, ya, dari bidadari. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lirrajuli min ahli jannah zawjatani minal huril 'ain, ala kulli wahidatin sab'una hullah, yura mukhu suqiha min wara'ith thiyab." Seorang lelaki dari penghuni surga memiliki dua istri dari bidadari. Lihat ya, dari bidadari. Jadi yang dimaksud bahwa di dalam surga itu banyak perempuan, perempuan yang dimaksud di sini adalah bidadari, ya. Di setiap seorang dari mereka memakai 70 perhiasan. Kemudian terlihat dari mereka sumsum pada tulangnya dari balik pakaiannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seperti itu bahwasanya perempuan meskipun dia penghuni neraka yang paling terbanyak berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia juga penghuni penghuni surga yang paling terbanyak berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang berkaitan dengan banyak ini, bahwa ini menunjukkan para perempuan tersebut harus berhati-hati dari sikap dua, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir, suka mencaci, melaknat, membenci, dan juga tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, tadi disebutkan, diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Lalu para sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW bertanya, dengan apa wahai Rasulullah kami menjadi penghuni neraka paling terbanyak? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tukthirnal la'na. Nah, kita bahas ini. Wa takfurnal ashir. Kalian para perempuan memperbanyak melaknat, dan kalian para perempuan tidak berterima kasih kepada al-ashir. Al-ashir yaitu suami yang menggaulinya, suami yang hidup bersama dengannya. Dan ini menurut kebanyakan pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan al-ashir adalah az-zauj, yaitu suami. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, dijelaskan di dalam syarah Imam Ibnu Majah bahwa makna al-hadis annahunna yajhadna al-ihsan li dha'fi aqlihinna wa qillati ma'rifatihinna, fa yastadillu bihi ala dhammi man yajhadu ihsani dhi ihsan. Makna hadis tukthirna al-la'na wa takfurna al-hashir, suka melaknat dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami, adalah bahwa sebagian perempuan mempunyai tabiat. Sebagian perempuan mempunyai tabiat.
Apa tabiatnya? Yaitu melupakan kebaikan suami. Hal ini disebabkan karena lemahnya akal para perempuan, pendeknya ilmunya. Maka kata para ulama, dari hadis ini kita bisa ambil dalil tercelaknya orang yang melupakan kebaikan orang lain. Tercelaknya orang yang melupakan kebaikan orang lain. Kemudian, wa qala al-Kirmani rahimahullah berkata, ay tajhadna ni'mataz zawj wa tastaqlilna ma kana minhu. Yang dimaksud dengan takfurnal ashir, tidak berterima kasih kepada suami, adalah melupakan nikmat yang diberikan oleh suami. Kemudian menganggap kecil pemberian suami. Wa yustadallu min at-tawa'ud bin nar ala kufranihi wa kathratil la'n ala annahuma min al-kabair. Dan diambilkan dari ancaman neraka tentang tidak berterima kasih kepada suami dan banyak mencaci suami, maka dua dosa ini adalah dosa besar. Dua dosa ini adalah dosa besar. Nah, itu penjelasan tentang takfurnal ashir wa tukthirnal la'an, memperbanyak laknat dan juga tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Aku tidak pernah melihat dari orang-orang yang lemah atau kurang akal dan agama. Siapa yang dimaksud kurang akal dan agama? Maka mereka adalah para perempuan. Kenapa kurang akalnya? Karena ketika bersaksi, satu laki-laki sama dengan atau senilai dengan dua perempuan. Agar satu perempuan apabila lupa diingatkan oleh yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis riwayat dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Salah seorang dari perempuan yang menjadi saksi tersebut mungkin lupa, maka diingatkan oleh perempuan yang lain. Dan keberadaan perempuan, kekurangan akal dan kekurangan agama, ini terutama kekurangan akal ya, ini berlaku umum baik saat haid ataupun saat tidak haid. Nah, adapun kekurangan agama, maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa naqsud din qad yakunu ala wajhin ya'thamu bihi kaman taraka as-salata aw as-sawma aw ghairahuma min al-ibadatil wajibah alaihi bila uzur. Wa qad yakunu ala wajhin la ithma fihi kaman taraka al-jum'ata aw al-ghazwa aw ghaira dhalik mimma la yajibu alaihi bila uzur. Wa qad yakunu ala wajhin huwa mukallaf bihi ka tarkil haid was-salah was-sawm. Kata beliau, kekurangan agama di sini bisa dari sisi dia berdosa, bisa dari sisi dia tidak berdosa. Kekurangan agama dari sisi berdosa adalah seperti meninggalkan sholat, puasa, atau selain keduanya dari ibadah-ibadah yang wajib tanpa ada uzur, yaitu alasan yang disyariatkan dalam agama Islam. Tapi dia tinggalkan. Ini berarti kekurangan agama. Dan kekurangan agama ada dari sisi yang tidak ada dosa di dalamnya. Seperti meninggalkan sholat Jumat bagi perempuan, meninggalkan berjihad di jalan Allah, maka ini tidak wajib bagi para perempuan. Meskipun tidak ada uzur. Nah,
Nah, ini para ikhwan yang dimaksud dengan kekurangan agama, ya, kekurangan agama. Lihat penjelasan yang menarik juga dari Al-Harawi. Yuridu biqaulihi wa yakfurna al-ashir az-zawj. Yang dimaksudkan di dalam hadis Rasul yakfurna al-ashir, tidak berterima kasih kepada al-ashir. Al-ashir yang dimaksud di sini adalah suami. Summiya ashiran li'annahu yu'ashiruha wa ta'asharahu wa tu'ashiruhu. Kenapa suami dinamakan ashir? Ya, karena suami itu yu'ashir. Yu'ashir artinya bergaul dengan istri, dan istri bergaul dengan suami. Nah, timbul lagi pertanyaan. Ini masih penjelasan hadis yang pertama ya. Tadi kan disebutkan tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Para perempuan itu menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak dikarenakan sangat memperbanyak laknat dan sangat sering memperbanyak laknat dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Timbul pertanyaan, kenapa dikhususkan sifat ini untuk perempuan? Suka melaknat. Ya, kenapa dikhususkan suka melaknat khusus untuk perempuan? Padahal kan di dalam jenis laki-laki juga banyak orang yang suka melaknat. Apalagi di zaman sekarang yang lagi ramai kemarin di media sosial, ya. Ungkapan dan umpatan dengan kalimat anjing, ya, banyak dilakukan oleh manusia-manusia yang memang tidak memperhatikan adab dan akhlak. Itu mungkin disebabkan karena mereka kurang belajar agama, ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa itu disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang paling banyak melaknat perempuan? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kata para ulama, innahu fi jinsin nisa akthar minhu fi jinsir rijal. Bahwa ucapan melaknat, mencaci, menghina di dalam jenis para perempuan lebih banyak dibandingkan jenis para lelaki. Ya, dibandingkan jenis para lelaki. Hatta sara al-la'nu wa ka'annahu 'adatan lin-nisa. Sampai kadang-kadang melaknat, mencaci itu sudah seperti kebiasaan bagi para perempuan. Nah, kemudian, jadi itu sudah terjawab ya, bahwa kenapa dikhususkan perempuan melaknat, padahal kan laki-laki juga banyak yang melaknat. Maka kita katakan maksudnya adalah jenis perempuan lebih banyak melaknat dibandingkan jenis lelaki. Kemudian di sini lafaz laknat, ya kan, tuksirna la'na, memperbanyak laknat, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar mencaci, melaknat, terlaknat kamu, enggak. Tetapi yang dimaksud juga asab, yaitu menghina, wasyatam, mengolok-ngolok, waddu'a wal kalamul qabih, dan berdoa untuk perbuatan yang buruk, kemudian perkataan-perkataan yang buruk. Ya, jadi laknat yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar melaknat, saya laknat kamu. Tidak, tetapi maksudnya adalah yaitu mencaci, menghina, mendoakan yang buruk, dan berkata-kata kotor. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari' di dalam kitab Mirqatul Mafatih, tukthirna al-la'na, memperbanyak laknat, asluhu ib'adullahi ta'ala al-'abda min rahmatihi bisakhatihi. Asal makna daripada memperbanyak laknat adalah, laknat asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari seorang hamba dari rahmatnya dan mendekatkan kepada kemurkaannya. Wa minal insan ad-du'a bis-sakhat wal ib'ad ala nafsihi aw ghairihi. Dan memang benar ini terjadi bahwa
Ada manusia sangat sering mendoakan keburukan untuk dirinya ataupun orang lain. Jadi itulah yang disebut dengan laknat. Memperbanyak laknat bukan hanya saya laknat kamu, bukan, tetapi juga menghina, mengolok-olok, merendahkan, dan seterusnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala min Sahih Muslim, yaduru al-la'nu ala alsinatihinna kathiran liman la yajuzu la'nuhu. Bahwa ucapan laknat sering keluar dari mulut para perempuan, ya, diberikan kepada orang yang tidak boleh dilaknat. Nah, kemudian kana hadza kana 'adatan jariyah fi nisa'il Arab, kata Imam Al-Qurtubi, dan ini seakan-akan memang sudah kebiasaan para perempuan di tengah-tengah perempuan Arab. Kama qad ghalabat ba'da dzalika 'ala nisa'i war rijal. Maka kemudian akhirnya banyak juga para laki dan para perempuan suka melaknat. Hatta innahum idza istahsanu syai'an rubbama la'an. Bahkan sebagian dari orang-orang itu kalau menganggap, oh ini air putih enak, ya, ini tidak boleh, ya. Jadi mengungkap ini, subhanallah, sudah dijelaskan oleh para ulama dari mulai abad ke-7 Hijriah, ya. Oleh Imam Al-Qurtubi, coba bayangkan. Mereka kadang takjub dengan sesuatu dengan melaknat. Ini kue enak banget gitu. Kemudian mengucapkan perkataan buruk gitu. Padahal itu menunjukkan kepada sebuah perkataan yang menunjukkan kue itu enak gitu. Misalkan ini kue enak banget. Banget nih kuenya. Ini tidak boleh. Ini sudah, subhanallah, ini sudah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi ternyata. Hatta innahum idza istahtanu syai'an rubbama la'anu. Sampai kadang-kadang mereka apabila menganggap sesuatu baik, mereka melaknat sesuatu tersebut. Fayaqulun ma asy'arah la'anahu Allah. Artinya misalkan, alangkah bagusnya rambutnya, Allah melaknatnya. Subhanallah. Alangkah bagusnya rambutnya, Allah melaknatnya. Ini kan banyak yang seperti itu di zaman sekarang. Itu tetap tidak boleh, para ikhwah. Tidak boleh. Kalau seandainya itu ada adat kebiasaan di beberapa daerah, maka adat kebiasaan asal hukumnya mubah, akan tetapi dia menjadi haram apabila bertentangan dan syariat. Dan ucapan kata-kata kemudian dengan berbagai macam yang semisal dengannya, ucapan untuk mengumpat ataupun dalam perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada takjub, tidak boleh. Orang mukmin tidak boleh berkata kasar, kotor. Tidak boleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan-penjelasan, ya. Nah. Kemudian penjelasan hadis yang kedua, ya. Di sini disebutkan sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud. Apa itu makna dari al-wadud? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wadud, para ulama rahimahumullah taala di antaranya dalam kitab dijelaskan di dalam kitab At-Taisir bi Syarhi Al-Jami' As-Shaghir. Al-wadud al-mutahabbibatu ila zawjiha. Yang romantis kepada suaminya. Yang pecinta kepada suami, yang membuat suaminya selalu bergairah bersama istrinya, selalu senang bersama istrinya. Ya, al-muwasiyah, al-muwatiyah, al-muwafiqah lizauj. Al-muwasiyah tenggang rasa. Ya, kemudian al-muwatiyah, al-muwafiqah lizauj, al-muti'ah, yaitu yang taat kepada suami apabila suami mengajaknya untuk dilayani. Nah, ini maksudnya. Kemudian idza taqainallah,
Maksudnya idza taqainallah adalah jika kalian bertakwa kepada Allah, wahai para perempuan, yaitu jika kalian takut kepada Allah. Kemudian kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik perempuan. Kemudian seburuk-buruk perempuan adalah al-mutabarrijat. Mutabarrijat yaitu wanita-wanita yang memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya sering mengatakan nih, perhiasan perempuan itu ada dua, yang nempel pada tubuh atau yang berpisah dengan tubuh. Yang nempel pada tubuh wajahnya. Ya, ini tidak boleh diperlihatkan kecantikan wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga bentuk tubuhnya tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian juga warna kulitnya tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, yang berpisah dari tubuh diantaranya adalah make up-nya. Ini berpisah dari tubuh. Maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah yang sudah bermake up. Kemudian perhiasannya, yaitu seperti anting, kalung, cincin hidung, kemudian gelang, cincin, gelang tangan, gelang kaki. Kemudian juga diantaranya adalah pakaiannya. Bahkan sampai kepada jilbab atau cadarnya kalau seandainya terlalu menawan. Maka ini dijauhi. Al-mutakhayyilat, al-mu'jabat, al-mutakabbirah. Wanita-wanita yang ujub, merasa memiliki lebih dibandingkan orang lain. Akhirnya menyombongkan diri. Ini namanya mutakhayyilat. Dan mereka adalah wanita-wanita yang munafik. Maksudnya persis seperti orang-orang munafik. Tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti al-ghurab al-a'sam. Burung gagak al-a'sam. Al-a'sam adalah yaitu ahmarul minqar warijlain. Apa namanya ini? Paruhnya merah dan juga kedua kakinya merah, dan itu jarang didapati di tengah-tengah para gagak. Biasanya kan putih, kemudian kakinya juga putih, ya. Nah, kemudian di sini ada permasalahan-permasalahan. Tadi disebutkan kan al-wadud, al-walud. Wanita sebaik-baik istri adalah yang banyak melahirkan anak. Permasalahan pertama adalah dari mana kita tahu bahwa istri ini banyak melahirkan anak kelak kalau kita jadikan perempuan ini istri kita. Ada yang mengatakan bahwa seperti Imam Al-Khattabi rahimahullah, kan belum dicoba. Ada yang mengatakan bahwa caranya mengetahui adalah dengan saudara-saudaranya. Ibunya dulu apakah banyak melahirkan anak, kemudian saudara-saudaranya, saudari-saudarinya apakah banyak melahirkan anak. Nah, itu caranya. Ya. Kemudian permasalahan kedua bahwa ini tidak ada keraguan bahwa wanita yang mandul itu bukan berarti tidak baik. Wanita yang mandul, yang lambat punya anak bukan berarti buruk, bukan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kata perbandingan, ya, kata komparasi yang menunjukkan kepada perbandingan. Ya. Artinya kalau seandainya ada wanita mandul itu bertakwa kepada Allah, maka dia adalah menjadi wanita yang mulia. Tidak mentaati suami, kemudian tidak bertabarruj, ya, tidak merasa sombong, ujub dengan keadaan dirinya, maka ini yang utama meskipun dia mandul. Tetapi lebih utama lagi kalau dia punya banyak anak. Ya, seperti itu. Itu ada beberapa permasalahan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala. Di sini tadi kan disebutkan bahwa la yadkhulul jannah. Mereka tidak masuk surga kecuali mislu al-ghurabil a'sam. Kecuali seperti banyaknya burung gagak yang paruh dan kakinya merah. Artinya sedikit. Nah,
apakah tidak masuk surga di sini, tidak masuk surga selamanya? Maka jawabannya tidak, tetapi yang dimaksud adalah ada beberapa penafsiran. Yang pertama, dibiarkan saja. Memang tidak masuk surga, nggak usah dijelas-jelasin agar para perempuan lebih hati-hati ya. Kalau ketika memperlihatkan dandananya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Biarkan saja, maknanya begitu. Ada nggak usah ditafsiri. Ada yang mengatakan tidak masuk surga, maksudnya adalah tidak masuk surga pada golongan pertama, tetapi disiksa dulu di neraka, kemudian jika Allah menghendaki dikeluarkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pendapat yang ketiga, tidak masuk surga adalah apabila ada wanita-wanita yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tabarruj, memperlihatkan perhiasan, diharamkan oleh Allah. Lalu dia menghalalkan. Maka ini yang memang benar-benar tidak masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Nah. Hadis yang ketiga hampir sama ya. Hadis yang ketiga hampir sama. Cuma tadi ada penyebutan bahwa perempuan tersebut memperlihatkan cincinnya, gelang-gelangnya, sehingga dia penyebab para perempuan akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk ke dalam surga kecuali mislul qurabil asam, kecuali jumlah yang sedikit, seperti sedikitnya gagak berparuh dan berkaki merah. Nah, ini penjelasan dari 3 hadis tersebut. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan Rabu pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di setiap mengikuti pelajaran ini, supaya faedah-faedahnya bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, langsung Anda sampaikan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Riau. Silahkan Ibu, pertanyaan langsung. Ya, terima kasih. Ini Ustadz, seseorang yang ketika sedang marah, akan tapi dia mengucapkan Subhanallah, tapi Subhanallah itu ucapannya karena dia marah. Apakah ucapan seperti ini dibolehkan atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengucapkan subhanallah saat dia merasa takjub dengan sesuatu, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Karena ini sudah terbiasa di lisan-lisan para salafus saleh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga orang-orang setelah mereka sampai hari ini. Bahkan telah terdapat di dalam beberapa hadis yang sahih sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah atas apa yang terjadi pada surat kepada Heraklius. Ya. Di situ disebutkan bahwa tad'uni ila jannatin arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar idzan. Kata Heraklius, kamu mengajak aku kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu neraka di mana? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya subhanallah, idza ja'al lail fa aina an-nahar? Wa maha suci Allah,
kalau datang malam, di manakah siang? Ini disebutkan di dalam riwayat Musnad Abu Ya'la. Ini menunjukkan bahwa ucapan subhanallah saat takjub diperbolehkan. Dan begitu juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam beberapa riwayat, ini ucapan takjub dalam keadaan marah ya, maksudnya dalam keadaan mengingkari, ini diperbolehkan. Dan juga di dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa atatahharu biha?" Bagaimana aku bersuci dengannya? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Faqultu laha ana ya subhanallah tattabi'ina atharad dam." Ada seorang perempuan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara membersihkan kemaluan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam begini, yaitu dengan kain. Dan Rasul SAW tidak mau berkata yang kotor. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang paham langsung mengatakan, "Ya subhanallah, wahai maha suci Allah, tattabi'ina atharad dam." Kamu itu perhatikan bekas-bekas darah dengan kain tersebut. Ini hadis riwayat Imam At-Tayalisi dalam kitabnya Al-Musnad. Jadi ini juga menunjukkan bahwa boleh mengucapkan subhanallah saat dalam keadaan takjub yang menunjukkan kepada amarah. Begitu juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sawad bin Qarib ketika Umar bin Khattab marah, beliau berkata, "Fa anta ala ma kunta alaihi min kahanatik." Faqala Umar, ya subhanallah, wallahi ma kunna alaihi min asyirk a'zam min kahanatik. Yang artinya, apakah engkau masih bermain sihir? Kemudian Umar berkata, "Maha suci Allah. Demi Allah, kami dahulu melakukan kesyirikan yang lebih besar daripada sihir yang kamu lakukan ini." Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Ini menunjukkan bahwa ucapan subhanallah saat dalam keadaan marah maka diperbolehkan terkadang. Memang ucapan subhanallah adalah ucapan untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang kotor, ya, dari hal-hal yang kotor. Dan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwasanya subhanallah ya, bisa diucapkan dalam keadaan yang menunjukkan bahwa kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat misalkan gedung yang sangat tinggi, langit yang sangat tinggi, gunung yang sangat indah, lautan, maka kita ucapkan subhanallah. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah. Tapi bisa juga tadi ucapan subhanallah digunakan saat marah untuk sesuatu yang memang perlu marah. Dan juga ucapan subhanallah bisa diucapkan saat mensucikan Allah dari hal-hal yang rendah. Seperti misalkan subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka syirikkan. Wallahu a'lam. Naam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami angkat kembali, silahkan pemirsa yang ingin bertanya langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bu? Di mana? Dengan hamba Allah. Begini Pak Ustadz, tolong, saya masih bingung tentang perempuan suci dari haid, begitu Pak Ustadz. Saya pernah dengar ceramahnya Pak Ustadz bahwa keluarnya lendir putih sama mengeringnya kemaluan. Di saat akhir-akhir haid Pak Ustadz, saya itu sulit sekali mendapatkan lendir putih. Misalkan di hari ke-8 atau hari ke-9 itu masih ada bekas kekuning-kuningan tapi agak pudar di
pembalut begitu, tapi bukan berbentuk cairan. Apakah itu sudah termasuk suci atau tidak ya Pak Ustadz? Sama ini Pak Ustadz, kalau wanita junub dia belum sempat mandi terus haid, itu bergabung dua hadas ya Pak Ustadz. Itu apakah boleh baca Al-Quran atau tidak ya Pak Ustadz? Atau zikir-zikir yang ada bacaan Al-Qurannya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami pertanyaannya Ustadz. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disandarkan kepada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, la ta'jalanna hatta tarayinna al-qissata al-bayda. Janganlah kalian, wahai para perempuan, atau tergesa-gesa menentukan kalian sudah dalam keadaan suci sampai kalian melihat lendir putih. Ini menunjukkan kalau lendir putih keluar dari kemaluan perempuan, maka berarti berhentilah haidnya. Nah, kalau seandainya perempuan tidak mendapati itu, maka dia bisa memakai kain. Kain dia masukkan ke dalam kemaluannya. Kalau seandainya tidak sudah tidak ada lagi bercak-bercak, maka berarti dia sudah suci dari haid. Jadi ada dua cara. Pertama yaitu dengan adanya lendir putih, menunjukkan bahwa memang benar-benar berhenti darah haidnya. Yang kedua, terutama perempuan yang tidak melihat lendir putih dan sudah habis waktu haidnya, biasanya dia cuma 7 hari, maka dia kok tidak melihat lendir putih, maka dia masukkan ke dalam kemaluannya kain, sehingga kemudian dia keluarkan. Kalau seandainya sudah benar-benar kering, maka pada saat itu dia berarti suci dari haid. Nah, kalau seandainya dia sudah merasa suci dari haid, lalu dia mandi, kemudian nanti keluar, ya, setelah suci dari haid keluar bercak-bercak kotoran berwarna kecoklatan, kemudian warnanya keruh, maka ini tidak dianggap haid. Ini tidak dianggap haid. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kunna la na'uddul qudrata was sufrata syai'an. Di dalam riwayat yang lain, ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap al-qudrah. Al-qudrah yaitu air yang tercampur dengan kemerah-merahan. Was-sufrah. Sufrah yaitu air yang keruh. Air yang berwarna keruh. Nah, kata Ummu Atiyah, seorang sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW, kami tidak menganggap al-qudrah dan sufrah setelah suci apa-apa. Artinya kami tidak anggap itu air yang keluar, bercak-bercak yang keluar, kemudian air yang seperti keruh itu keluar dari kemaluan kami tidak anggap. Kalau kami sudah suci, itu berarti adalah istihadah. Itu berarti adalah istihadah. Beda hal kalau seandainya keluarnya sebelum waktu suci. Ya, keluarnya sebelum waktu suci. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa menentukan waktu suci seorang perempuan dari haid adalah apabila dia sudah keluar dari kemaluannya lendir putih atau dimasukkan kain ke dalam kemaluannya, kemudian sangat kering dan tidak ada bercak-bercak sedikit pun, maka itu yang dinamakan suci. Nah, kemudian kalau seandainya dia haid lalu junub, maka apakah dia masih boleh membaca zikir-zikir, kemudian doa-doa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau yadhkurullah ala kulli ahyanihi.
beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu beliau, ya, di setiap waktu beliau. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan seseorang untuk berzikir pagi, zikir sore saat dia dalam keadaan haid. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apabila dia berzikir pagi, zikir sore, sedangkan dia haid plus junub, bagaimana itu? Maka jawabannya saya tidak tahu. Kalau dia haid, maka saya lebih condong kepada pendapat ulama yang membolehkan untuk berzikir pagi, tetap berzikir sore, ya, meskipun dia haid. Karena saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran, yang tidak diperbolehkan memegang mushafnya. Maka zikir pagi, zikir sore ada pembacaan Al-Quran. Maka ini tidak mengapa. Tetapi apabila dia dalam keadaan junub plus haid, apakah dia mandi, kemudian setelah itu junubnya hilang, tetapi haidnya masih ada? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Harus baca lagi. Nah, wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, semisal seorang istri telah didolimi suami, tapi tidak memutuskan untuk bercerai atau berpisah. Kemudian dalam perjalanannya, istri tersebut jika suami melakukan kesalahan, maka dia marah, mencaci, menghina, mengungkit-ungkit kesalahan suami karena merasa sakit hati dengan perlakuan suami dulu. Maksudnya sih tidak untuk menyakiti suami, cuman agar suami tersebut sadar. Nah, apakah perkara tersebut dibenarkan? Jazakallahu khairan. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang istri bersama suami lebih baik tidak sering marah-marahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Yang artinya seorang suami tidak memarahi seorang istri yang beriman jika seorang suami membenci dari istrinya sesuatu, maka dia merelai dari istrinya akhlak-akhlak istri yang lain. Maksudnya akhlak-akhlak lain dari istrinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami semestinya tidak saling sering marah-marahan dengan istri, apalagi sampai mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Lebih baik seorang istri menjaga lisannya, seorang suami menjaga lisannya. Kemudian apabila pernah melakukan kesalahan pada waktu yang terdahulu dan ternyata salah satu pasangan tersebut sudah bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala saja mengampuni taubatnya. Kenapa kita kemudian mengungkit-ungkit kesalahan tersebut? Ya. Dan lebih baik mencari solusi atas permasalahan dibandingkan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang ummahat. Ana ingin bertanya apakah diperbolehkan seorang wanita menggunakan make up, blush on, lipstick, akan tetapi ditutupi dengan menggunakan cadar agar lelaki ajnabi tidak melihatnya. Sehingga nanti yang melihatnya hanya mahramnya dan sesama wanita saja. Syukran, jazakallahu khairan. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukumnya jika tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya boleh. Ya, boleh. Tetapi
dikhawatirkan saat di luar rumah itu tidak bisa kita mengontrol siapa yang melihat kita. Tidak bisa kita mengontrol siapa yang melihat kita. Ya, asal hukumnya Anda pakai blush on, make up segala macam, putih, kuning, hijau, merah segala macam. Kemudian Anda tutup wajah keluar, kan tidak terlihat toh? Boleh. Karena yang dilarang adalah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Nah, ini tidak tertutup, maka boleh. Tetapi seperti tadi, kalau sudah keluar rumah, kita tidak bisa mengontrol siapa yang melihat kita. Dan kita tidak tahu, kita ke sebuah tempat yang kita kira kadang-kadang di situ hanya ada para perempuan, ternyata ada para lelakinya. Sedangkan wajah kita penuh dengan make up. Maka akhirnya mau tidak mau terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka lebih baik lagi adalah dia bercadar dan tidak usah berdandan ketika keluar rumah. Karena karena di luar rumah tidak bisa kita mengontrol orang yang melihat kita. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah saja kadang-kadang ada laki-laki yang bukan mahram yang kadang-kadang terlintas di hadapan kita, ya, apalagi sampai di luar rumah. Maka menjaga agar tidak terperosok ke dalam keburukan itu lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang terakhir kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, bagaimana jika ada anak kami di luar kota jauh di sebuah pulau butuh pertolongan dan saya sudah izin kepada suami untuk berangkat. Kira-kira sampai 2 bulan menginap di sana. Apakah berdosa dan bagaimana hukumnya? Ustaz, silakan. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukumnya haram seorang perempuan bersafar tanpa mahram. La tusafir mar'ah illa wa ma'ahdi mahram, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Dan segala hukum asal pasti ada pengecualian saat dalam keadaan ada keperluan atau keperluan mendesak. Keperluan dalam bahasa Arab hajat atau keperluan mendesak, yaitu dalam bahasa Arab darurat. Nah, yang jadi masalah di sini adalah keperluan atau keperluan mendesaknya apa yang jadi pertimbangan apabila anak di sana misalkan dia mati kalau kita tidak datangi. Ya, mati anaknya, tidak ada yang ngurus. Apakah seperti itu? Maka kalau seandainya seperti itu, ya dia tawakal, bersandar kepada Allah, pergilah. Tetapi dia pun sebenarnya ketika pergi juga di dalam bahaya karena dia perginya sendirian. Maka saya nasihatkan, ya, untuk solusinya adalah si perempuan ini mencari mahramnya. Tidak mesti suami. Misalkan adiknya laki-laki yang sudah baligh, kakaknya laki-laki, pamannya, bapaknya, ya, laki-laki, keponakannya laki-laki, saudara laki-lakinya. Banyak orang-orang yang merupakan mahramnya. Setelah itu dia tinggal di situ untuk menjaga anaknya, ya, menjaga anaknya. Itu pun menjaga anaknya semestinya dengan mahramnya. Ya. Jadi dilihat dulu apa darurat atau keadaan terpaksa yang sangat mendesak, apakah menyebabkan kehilangan nyawa ataupun cacat. Kalau seandainya tidak menyebabkan, maka pada saat itu bukan sebuah keperluan yang mendesak, maka tidak diperbolehkan dia untuk bepergian tanpa mahram. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Akhirnya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang wanita sangat
sangat mulia di dalam agama Islam. Dan kemuliaan seorang wanita terlihat ketika dia tidak memperlihatkan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, warna kulitnya, atau perhiasannya, atau bajunya yang indah menawan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka, apakah Anda, wahai para suami, sudah menjadikan istri Anda mendapatkan kemuliaan? Ataukah malah menjerumuskan dia ke dalam jurang kehinaan? Silahkan tanya diri kita, introspeksi keluarga kita masing-masing. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.